Shalom Bapak Ibu, sore yang kasih Tuhan, sahabat Facebook dan YouTube yang diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, bertemu kembali dengan saya Pendeta Abdul Bastian Putar-Putar dalam program RPKM, Renungan Pengajaran Kata Roh Ministry. Doa dan harapan saya Bapak Ibu sekalian dalam keadaan diberkati dan selalu sehat. Puji nama Tuhan. Dalam kesempatan ini saya menyampaikan sikap terhadap ajaran oknum atau kelompok tertentu yang menyatakan diri sebagai gereja, yaitu ada viral saat ini ajaran-ajaran yang diketahui sudah banyak orang, bahkan juga sangat banyak yang menolaknya. Saya pikir lebih banyak yang menolaknya daripada yang menerima ajaran tersebut. Yang pertama adalah bahwa Yesus itu bukanlah juru selamat. Yang menjadi juru selamat itu adalah Yahweh. Yesus bukanlah gembala yang baik, tapi gembala yang baik itu adalah Yahweh. Yesus bukan terang, tapi yang terang itu adalah Yahweh. Yesus itu lebih rendah derajatnya dari Bapa, artinya tidak setara dengan Bapa. Bahkan ada juga ajaran yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan logos, logos itu hanya hikmat atau kuasa yang diberikan oleh Bapa kepada Yesus, dan dia logos itu bukan pribadi, bukan pribadi. Seperti yang kita pelajari, kita pahami dalam 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Nah, kita perhatikan baik, ada lagi yang mengatakan bahwa Yesus itu pernah tidak jadi Tuhan. Artinya dia hanya manusia sebelum dia menjadi Tuhan. Artinya dia pernah menjadi manusia. Artinya penolakan bahwa ketika Yesus berinkarnasi, dia lahir, dia belum Tuhan. Nah, kapan dia menjadi Tuhan? Yaitu setelah dibaptis. Baru dia punya kuasa, kemuliaan dan hikmat daripada Tuhan. Yaitu setelah dibaptis. Bahkan juga satu pengajaran mengatakan Yesus itu menjadi anak Allah yaitu setelah dibaptis. Di situ dipertegas sebagai anak Allah. Nah, banyak hal yang lain lagi yang selama ini kita sudah pahami dengan benar dan kita sudah mengimani dari tahun ke tahun, bahkan bukan puluhan tahun, ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Kita sudah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia adalah juru selamat kita. Dan sangat jelas ketika sebelum Yesus lahir, ada malaikat yang mendatangi Maria yang mengatakan di Lukas 2, silakan dibaca, dikatakan kepada Maria akan lahir seorang juru selamat, Yesus Kristus Tuhan. Nah, di sana sudah sangat jelas, ini salah satu ayat. Banyak ayat yang lain yang mengatakan Yesus Kristus adalah Tuhan, adalah juru selamat dan Tuhan, termasuk di surat-surat Paulus. Banyak pernyataan, ungkapan seperti itu. Nah, konsili Nisea pun ditolak. Konsili-konsili yang sudah mendirikan, merumuskan, merumuskan tentang pengakuan iman rasuli yang diyakini dan diterima oleh gereja secara umum di seluruh dunia. Nah, ini ditolak ini. Ditolak ini. Jadi pengakuan iman rasuli itu sudah final. Doktrin Allah Tritunggal itu sudah final. Jika ada yang mengganggu gugat atau menganggap itu keliru, sesat, maka yang mengatakan itulah yang sesat. Hati-hati. Hati-hati. Mungkin puluhan ribu pengikutnya, tetapi ratusan juta orang di seluruh dunia ini yang menerima, meyakini Allah Tritunggal, doktrin Allah Tritunggal. Kemudian gereja-gereja Tuhan mengakui, yaitu pengakuan iman rasuli, dan disebut diucapkan setiap ibadah di gereja masing-masing. Itu suatu pengakuan iman. Nah, 10.000 orang dibandingkan dengan ratusan juta orang di seluruh dunia ini, mana yang benar secara logika saja? Pengikut setan pun lebih dari 10.000 orang. Jadi bukan itu suatu tolak ukur kebenaran karena pengikutnya banyak,
maka itu dinyatakan suatu kebenaran. Tidak, tapi bagaimana menggali, memahami Alkitab itu secara biblikal, gramatikal, sistematis, sesuai dengan konteksnya. Jangan seenak perut kita untuk memahami Alkitab itu. Jangan seenak kepala kita untuk memahami Alkitab itu. Mari kita belajar lagi lebih baik, belajar lagi lebih benar untuk memahami pribadi yang kedua, Yesus Kristus itu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pernyataan sikap saya sebagai Ketua Sinode 1 Kemah Injil Gereja Masehi Indonesia dan juga Ketua Sekolah Tinggi Kata Ros Indonesia Bekasi menolak ajaran ini yang mengatakan Yesus bukan juru selamat dan yang lain-lainnya itu. Menolak. Dan seluruh umat Tuhan yang ada di bawah Sinode Kemah Injil Gereja Masehi Indonesia, maka saya sampaikan dengan tegas, mari menolak ajaran ini. Jangan menerima di gereja, jangan beritakan kepada jemaat yang lain. Tolak dengan tegas ajaran ini. Tolak. Demikian juga seluruh mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Kata Ros Indonesia harus punya ketegasan menolak ajaran ini. Mari kita permuliakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dialah yang memberikan kehidupan kepada kita. Dialah terang itu. Dialah gembala yang baik. Dialah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup, dan tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Yesuslah yang menyatakan Bapa. Yesuslah yang menyatakan Roh Kudus, sehingga kita bisa mengenal tiga pribadi yang agung dan mulia itu. Nah, karena itu sampaikan sekali lagi, mari kita menolak ajaran-ajaran yang menyimpang dari hal itu. Kiranya ini bermanfaat bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dan siapapun kita yang mendengarkan video ini, konten ini, mari bersama-sama menolak ajaran yang menyimpang dari Alkitab, sekalipun dia menggunakan Alkitab, sekalipun dia seorang dokter teologi, sekalipun dia punya sekolah tinggi teologi. Itu tidak menjadi suatu jaminan, bukan standar ukuran untuk kebenaran. Kita menolak hal itu yang sudah ratusan bahkan ribuan tahun kita imani. Yesus Kristus adalah Tuhan, dialah juru selamat kita. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam sehat dari saya Pendeta dan Bastian Putar-Putar. Tuhan berkati.